Bismillahirrahmanirrahim. Haikuna jami'an, tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah catat menjadi pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak, dan semoga ini kelak di yaumil qiyamah menjadi hujjah untuk kita semua, menjadi penolong untuk kita semua. Langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayahnya, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena itu merupakan tanda terbesar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih sedang menginginkan kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap ilmu agamanya. Oleh karenanya lah senantiasa kita memohon pada Allah, mudah-mudahan rasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Allah mudahkan kita di dalam menggapai pula ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban jami'an fi hadhil muhadarah. La'allakunna fi hadzal yaum bi khairin. Insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil al-qaidah ismi tafdil biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kaidah isim tafdil yang kita dapatkan, yang akan kita sama-sama dapatkan dari latihan-latihan yang akan disampaikan oleh penulis dari pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pada pertemuan sebelumnya kita baru membahas tentang definisi dari isim tafdil. Definisi yang didefinisikan oleh para ulama terkait dengan isim tafdil. Bukan saya mendefinisikannya. Makanya kalau ada pertanyaan apa definisi dari isim tafdil, kalau dalam bahasa kita gampang saja kita bilang isim tafdil itu kata perbandingan. Namun kalau kita yang memberikan definisi secara lengkap, maka definisi yang paling bagus adalah definisi yang langsung
diberikan oleh para ulama. Karena para ulama memberikan definisi al-jami' al-mani', definisi yang mencakup keseluruhannya, dan mani' dan tidak akan mungkin ada kekurangannya. Oleh karena itulah saya sampaikan kalau ada pembahasan tentang apa itu definisi dari isim tafdil, kalau kita tidak tahu secara lengkapnya cukup kita bilang isim tafdil adalah kata perbandingan. Namun saya sampaikan yang paling bagus adalah kalau kita mengetahui tentang definisi yang didefinisikan oleh para ulama, maka kita ungkapkan dengan definisi tersebut. Itu yang paling utama. Dan tidak kita buat definisi sendiri-sendiri ya. Kalau mau yang seperti biasa saya bilang cukup kita bilang isim tafdil adalah kata perbandingan, itu sudah cukup. Namun saya bilang tadi alangkah baiknya kalau sudah ada definisi disampaikan oleh para ulama itu lebih baik kita ambil, karena definisi yang diberikan oleh mereka para ulama hafizahumullah adalah definisi yang al-jami' wal mani', yang mencakup keseluruhan dan tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, mencakup seluruh kaidah yang dibahas di dalamnya. Baik ummahat yang mata Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan tentang pembahasan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, maka terlebih dahulu saya akan tanya kepada ummahat terkait dengan soal-soal. Saya ulang lagi, terlebih dahulu saya akan tanya kepada ummahat soal-soal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena ini merupakan fondasi utama sebelum ummahat memasuki cara menggunakan isim tafdil dalam makna komparatif, superlatif, baik dalam bentuk idhofah maupun dalam bentuk na'at dan man'ut. Sebagian ada yang memberikan definisi dengan hal yang berbeda. Langsung aja saya minta kepada ummahat satu orang untuk menjawab soal ini agar memastikan saya ummahat sudah paham terkait dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bu Ninik, coba Bu Ninik, apa yang dimaksud dengan isim tafdil, Bu? Silakan. Bismillah. Isim tafdil adalah isim mustaq, yaitu isim yang dibentuk dari asal katanya, yang bermakna sifat dengan wazan atau pola. Kalau untuk muzakkar af'alu, kalau untuk mu'annas fu'la. Untuk menunjukkan ada dua sifat yang sama, namun salah satunya menunjukkan sifat lebih atau paling dari yang lainnya. Masya Allah, mumtaz, bagus sekali. Barakallahu fiik ya Bu Ninik, ahsan, Masya Allah. Wafik barakallahu Ustaz. Bagus sekali, lengkap sekali, ahsan. Kemudian saya minta coba Bu Linda Siregar, dalam berapa bentuk kalimat isim tafdil digunakan ya Bu Linda? Bentar. Isim tafdil dibentuk dalam 3 bentuk, ada idhofah, ada pakai min tambah af'alu, dan ada juga idhofah yang munakiroh, ma'rifat, dan na'at man'ud yang ma'rifat. Wah, jadi banyak sekali nih Bu. Kalau cukup kita bilang nggak apa-apa, tapi lengkap ini bagus, nggak apa-apa. Atau cukup kita bilang saja ya Bu, bahwasannya bentuk isim tafdil itu digunakan untuk 2 makna, yaitu makna lebih. Oh ya, ya. Dan makna paling. Iya, lebih. Iya, makna paling. Ya, lebih dari. Betul, lebih dari menggunakan satu bentuk kalimat. Adapun paling menggunakan 2 bentuk, yaitu dengan idhofah dan na'at. Yang nanti akan kita bahas secara terperinci cara membentuknya ya. Ya, saya baru menjelaskan saja tentang maknanya. Nah, sebagian ada ummahat kan saya bilang kemudian berikan contohnya kan begitu ya. Nah, sebagian dari ummahat ada yang ini kurang nih, soalnya tidak sama dengan yang di ummahat ya. Karena kemarin saya lupa kehapus, jadinya saya tulis lagi di sini kurang lengkap. Saya minta diberikan juga contohnya. Nah, saya berikan contoh kemarin sesuai dengan yang saya sampaikan saja dulu kepada ummahat. Karena sebagian ada ummahat yang mencoba-coba membuat dengan bentuk lain ya, artinya mencoba membuat sendiri. Akhirnya ada yang salah karena saya bilang tadi untuk membentuk 3 makna tadi yang komparatif, artinya yang bermakna lebih dari, atau yang superlatif lebih baik dengan idhofah atau na'at, itu ada syarat-syaratnya. Tidak kita buat, saya ikuti aja deh, coba-coba buat sendiri, tidak bisa seperti itu. Mungkin ada yang bisa membuat sendiri, mirip-mirip, ya bisa, tapi kalau misalnya kemudian ada yang mencoba menjawab dengan Aisyah misalnya ya, Aisyah kubro min Fatimah, ini salah. Tidak demikian. Tapi kan dia buat muannas Ustadz kubro. Saya bilang nanti ada syarat-syaratnya. Demikian pula sebagian dari umat ada yang mencoba membuat kalimat
Contohnya misalnya untuk yang superlatif yang bermakna paling, yang dibentuk dengan pola na'at, ummahat ada yang sebagian menjawab, misalnya Aisyah thalibatun kubra fil fasli. Thalibatun kubra fil fasli. Ini juga kurang tepat. Walaupun kubra di sini sebagai na'at, tapi dia tidak terpenuhi syaratnya, sehingga secara sisi grammar, artinya secara sisi kaidah pembentukan tarokib nahwinya ini masih salah karena tidak terpenuhi syaratnya. Makanya saya sampaikan cukup bagi ummahat untuk saat ini baru mengenal bahwasannya isim tafdil itu memiliki dua makna. Yang pertama komparatif, bermakna lebih, dibentuk dengan contohnya Muhammadun atwalu min Ali. Contoh seperti itu dulu ya. Kemudian superlatif, superlatif bermakna lebih, yang bermakna paling, ada dua cara. Yang pertama dengan idhofah, Muhammadun atwalu talibin fil fasli. Adapun yang kedua dengan na'at, misal Muhammadun at-talibul kubra fil fasli Muhammadun misalnya. Baru sampai situ saja dulu. Yang penting umat baru kenal bahwasannya makna dari superlatif, makna dari isim tafdil ada yang bermakna lebih dan ada yang bermakna paling. Karena pada hari ini akan kita bahas tentang satu persatu pembentukan makna dari isim tafdil yang akan kita masukkan di dalam sebuah kalimat. Baik, langsung saja raqam salasa nomor 3. Ubahlah isim-isim berikut ini menjadi bentuk isim tafdil. Ini yang paling utama, yang paling penting harus ummahat ketahui. Baik, silakan. Shogirun, kecil. Saya minta Bu Rini. Apa isim tafdilnya? Siapa, Pak? Bu Rini. Ibu, iya, silakan Bu Rini. Yang aktif mic-nya. Saya minta dulu yang aktif aja biar saya nggak menghidupkan mic. Silakan Bu Rini. Shogirun, asgoru. Asan. Shogirun, asgoru. Kalau buat muannasnya Bu? Oh, ini harus sama mu'anas ya? Iya, sama muannas juga. Lah ya. Apa? Suro. Iya, langsung ya. Sugro. Jamil. Asgoru, sugro. Baik. Terus Bu, jadidun. Jadidun, saya salah. Jadidun, jadu. Salah ya? Iya, ajaddu, betul. Ajaddu. Kok saya disalahin di anu? Ibu ajdadu udahnya 2. Ajdadu. Ajaddu. Oh. Ingat kalau yang sama hurufnya, maka satunya dihapus. Iya, Bu. Kalau sama hurufnya maka satunya aduh, ini kok suaranya begitu ya? Kenapa ya? Baik, ajaddu. Tahu ini suaranya. Baik, maka Ada yang terisi kali. diidghamkan ya. Enggak ada apa-apa. Baik, kemudian Saya matiin. Kemudian kalau muannasnya langsung aja ya, saya jawab juda begitu. Baik, cukup Bu Rini, coba saya minta lagi yang lain ya. Baik, coba Bu Amsi, silakan. Qalilun. Kayaknya dari Bu Amsi deh suaranya nih. Baik, saya matikan dulu punya Bu Amsi ya. Dari Bu Amsi suaranya tadi ada suara gemercik ya. Bu Cicik silakan langsung dijawab Bu Cicik. Azizun, aladzu. Qalil dulu, sebentar. Qalil. Oh, qalil. Qalilu, aqallu, Nah, terus. kulla. Iya, aqallu kulla. Ini penting ya, buat dulu seperti ini karena nanti umat akan gunakan kata-kata ini dalam kalimat. Aqallu atau kulla, sahih. Kalau ada dua huruf yang sama maka ditasydidkan atau diidghamkan ya, digabungkan menjadi satu. Kemudian syahir Bu, syahir, terkenal. Syahirun, asharu, Ya. syuhuro. Iya, maaf Bu. Syuhro. Sebentar Bu Amsi, kalau bisa mic-nya dimatikan dulu ya, karena suara Ibu ada itunya, gemerciknya. Asharu syuhro. Nah, asharu syuhro. Jamil. Jamil, ahsan. Terus Bu, lazidun. Tafadhali. Lazizun, aladzu, luzza. Ahsan, aladzu, luzza. Karena za-nya 2, maka ditasydidkan. Aladzu, ludda. Ahsan. Aladzu lebih lezat. Luzza buat muannasnya. Terus, dhaif.
dhaifun, adhafu, du'afa. Jamil. Ad'afu du'afa. Ahsan. Ad'afu du'afa. Terus Bu, zakiyun sampai goni. Zakiyun, azka, zuka. Ya, ahsan. Zukaya. Iya, zukia saja. Zukia. Zukia. Ahsan. Alka zukia. Jamil. Goniyun satu lagi terakhir. Goniyun, agna, gunya. Ahsan. Alna gunya. Ahsan. Alna artinya yang paling kaya, gunya yang paling kaya buat muannas. Ahsanti barakallahu fik ya Bu Cici. Wafik barakallahu Ustaz. Bu Nina silakan. Bu Nina baridun. Oke. Ya, Ya Ustaz. silakan baridun. Baridun. Oh, ini. Baridun dingin. Iya. Baroda jadi abrodu Nah. untuk muzakkar, muannasnya burda. Ahsan. Abrodu burda. Ahsan. Abrodu burda. Jamil. Terus Ibu. Ahsan. Golin. Golin tinggi. Asalnya golia, untuk muzakarnya akla, muannasnya gulia. Ahsan. Agla gulia. Ahsan. Jamil. Harun. Silakan. Harun, panas. Betul. Asalnya dari kata harro. Ya. Aharu, muannasnya hurro. Ahsan. Aharu hurro. Ahsan. Barakallahu fik. Terus Ibu Alin tinggi. Alin. Alin tinggi. Langsung aja ke isim tabdilnya. Isim tabdilnya Alin, isim mana ya? Bentar Pak. Alin apa golin sih? Alin Ibu. Alin. Atau golin juga tidak mengapa. Satu golin sudah. Golin, agla, gulia. Alin sama bentuknya. Berarti tinggal diikuti seperti bentuk golin. Sabbihisma rabbikal A'la. a'la. Ya, a'la. A'la. Iya, a'la paling tinggi. Jadi Muannasnya iya. A'la. ulya. Darajatul ulya. Kan sering dengar ya, ad-darajatul ulya. Derajat tertinggi, ya. Kemudian jaban. Jabanun. Pengecut. Asalnya jadi jabana ya. Iya, berarti alifnya tambahan pokoknya ya. Alifnya tambahan dibuang, tinggal 3 huruf. Ajbanu. Jamil. Muannasnya Ajbanu sama jubna. Iya, jubna. Ya, jubna ini sangat pengecut untuk perempuan ya. Kalau ajban laki-laki. Baik, kaslan Ibu. Terus Bu. Satu lagi Bu. Kaslanu malas. Ya. Dari kasila. Muzakarnya aksalu. Muannasnya kusla. Ahsan. Aksalu menjadi kusla. Berarti kalau ada bentuk seperti ini, kaslanu, jau'anu, dan seterusnya, kata sifat ini asalnya 3 huruf, alif dan nunnya adalah tambahan ya. Alif dan nunnya tambahan. Tinggal bisa umat kiaskan kepada bentuk yang lain. Cukup Bu Nina. Barakallahu fiik. Baik, silakan satu lagi Bu Leni, silakan. Saya minta Ibu Hulwun. Ustaz. Ya, silakan. Hulwun manis. Hulwun manis. Ya. Ahlau. Bukan ahlau. Hulwa. Salah, bukan ahlau. Yang betul? Apa Ustaz? Ahla. Ahla. Nah, ahla. Kemudian muannasnya Hulwa. 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 Bukan. Hulya dia. Wawunya diganti menjadi ya. Kan fu'la polanya. Ya, fu'la. Berarti Kayaknya ahla. setelahnya ada alif ya Ustaz? Hah? Apa? Setelahnya ada alif ya? Iya, ada alif. Ada alif. Ahla. Ya, ahla itu paling manis. Ahla. Hulya. Bukan wawu Ibu ya, wawunya diganti Ibu. Wawunya diganti menjadi ya. Ustaz. Ahla. Iya, ahla. Sahih. Al-asalu ahla minal laban. Ya, madu lebih manis dari susu. Al-asalu
ahla minal laban. Ya, sering dibuat seperti itu perumpamaan. Silakan Hasan. Kalau Hasan, Sahlun dulu Ustaz. Apa Hasan? ya silakan. Sahlun dulu apa? Sahlun. Betul. Sahlun. Sahlun mudah. Nah, Ashalu. Jamil. Muannasnya? Sahla. Bukan sahla, fu'la, polanya suhla. Suhla. Ya, ingat polanya fu'la, kubro, sugro, suhla, hulya, usla, jubna, begitu ya. Nah, Baik, Ustaz. kemudian Hasan. Baik, Hasanun baik. Ahsanu ahsan. husna. Bagus. Ahsan. Ahsan artinya sangat baik. Ahsan. Husna. Ya, husna juga sangat baik. Husna. Baik. Tapi buat perempuan, husna. Bakin. Baqin. Abqa. Bagus. Terus Buqya. iya, ahsan. Abqa, buqya, ahsan. Kemudian murrun. Pahit. Murrun. Pahit. Hmm. Amarru. Bagus. Terus muannasnya Murra. ahsan. Amarru murra. Ahsan. Terakhir, gotban. Silakan Ibu. Ghadbanu. Ya. Aghdabu. Abdob. Bagus sekali. Terus Ghudba. ahsan, gutba, ahsan. Barakallahu fik, Bu. Ahsan, barakallahu fik ya Bu Leni. Ahsan, agdob, gutba. Nah, begini Ummahat cara kita membentuk dari kata sifat biasa menjadi pola isim tafdil untuk wazan af'alu buat muzakkar dan fu'la untuk muannas. Kalau seandainya Ummahat lupa bagaimana cara membentuknya, maka sebagaimana saya sampaikan pada Ummahat di pertemuan sebelumnya, saya sudah menulis setidaknya ada 85 kosakata terkait dengan kata sifat yang sudah saya bentuk dari bentuk kata sifat biasa menjadi berpola isim tafdil. Yang bisa dilihat pada tabel yang saya berikan di ringkasan atau kaidah, tulisan kaidah bahasa Arab pelajaran 3 ya. Bisa dilihat di sana. Nah, ini adalah cara Ummahat membentuk isim tafdil. Dan ini penting sekali karena bagaimana mungkin kita bisa menerapkan pembentukan kaidah isim tafdil dalam satu kalimat sedangkan kita sendiri nggak tahu dan tidak bisa cara membentuk isim tafdil. Nah, begini caranya dan saya sampaikan ada 3 kata yang mana 3 kata sifat ini dia memiliki kekhususan yang tidak berpola af'alu namun sudah bermakna isim tafdil. Apa 3 kata sifat tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan pada kami? Silakan. Hubah. Hubun, bukan hubba. Nah, hubun. Ya. Syarun. Bukan Sama. hubun, habun apaan? Habun, kemudian apa? Abun. Syarun. Syarun, Khairon. ahsan. Habun, syarun, khairun. Baik. Umat kalau melihat ada kata habun atau syarun atau khairun, maka pastikan sering sekali kata syarun dan khairun ini sudah bermakna isim tafdil walaupun tidak dibentuk dengan pola af'alu. Contohnya misal firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah gabungkan langsung kata syarun dan khairun bermakna isim tafdil di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab ya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina ulaika hum apa? Syarrul bariyah. Hasan, syarrul bariyah. Bariyah itu jamak. Dia bentuk jamak, artinya makhluk. Syarrul bariyah, mereka itu adalah orang-orang, mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ini bermakna tafdil. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah. Ini bentuk isim tafdil yang diidofahkan bermakna paling. Khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Bariyah itu adalah bentuk jamak. Saya lupa bentar ya jamak dari kata apa. Ada dilihat di kamus. Barro atau biro. Dia artinya barro. Dia jamak dari kata barro. Bariyah artinya makhluk. Syarrul bariyah seburuk-buruk makhluk. Khairul bariyah sebaik-baik makhluk. Sudah bermakna tafdil. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairun wa abqa. Kan begitu ya, kita sering dengar khairun lebih baik
wa abqa, dan lebih kekal. Kata khairun sudah bermakna lebih atau bisa bermakna paling tergantung dalam konteks kalimat walaupun tidak berpola af'alu. Karena 3 kata sifat ini baik itu habbun, syarrun atau khairun sudah bermakna tafdil, kekhususan dan tidak ada pada kata sifat yang lainnya. Nah, ini tambahan terkait dengan 3 kata sifat yang memiliki kekhususan yang tidak ada pada kata sifat yang lain. Baik, kemudian setelah itu saya menyampaikan pada umat di pertemuan sebelumnya terkait dengan syarat-syarat kata sifat itu bisa dibentuk kepada isim tafdil. Nah, di sini saya berikan contoh ada 8 kosakata isim yang tidak bisa disebut yang tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdil. Saya minta apa sebabnya? Kenapa sebabnya isim ini tidak bisa menjadi isim tafdil? Langsung saja saya minta satu orang, tafadholi ya Bugina, tafadholi ya Bugina, mustahidun. Kenapa tidak bisa menjadi isim tafdil? Mustahidun karena kata sifat yang asal katanya yang lebih dari 3 huruf. Iya, dia lebih dari 3 huruf. Ibu taunya dia lebih dari 3 huruf dari mana? Memang ibu sudah belajar sorof. Kata asal. Iya, jawabannya adalah karena tidak sama seperti 6 contoh yang saya berikan kan pada pekan lalu. Tidak sama dengan pola Hasan, Bakin, Barid, Ladis, atau Jamil, Goni, dan sebagainya. Berarti kalau dia lebih dari 6 yang saya sebutkan dengan contoh, maka dia adalah kata sifat yang lebih dari 3 huruf. Itu sementara yang umat ketahui ya. Kemudian kata kolam. Kenapa nggak bisa jadi isim tafdil? Karena kolamun nggak bisa dibandingkan. Iya, karena dia bukan kata sifat ya. Sifat yang nggak bisa dibandingkan, betul. Bang Itun, mayit Nah, kata itu sifat juga nih. sama. Iya, tapi nggak bisa dibandingkan. Tapi nggak betul. bisa dibandingkan. Baik, tolibun. Tolibun juga sama, nggak bisa dibandingkan. Baik, ahmar kata sifat nih. Bisa dibandingkan lebih merah. Kenapa nggak bisa jadi af'alu? Karena sudah berpola af'alu. Bagus, karena sudah berpola af'alu. Azroku Azroku juga sama. juga sama ya, Sudah demikian berpola asan. af'alu. Kemudian faslun, kenapa tidak bisa menjadi isim Faslun, karena nggak bisa dibandingkan. Betul, tidak bisa ya, bukan kata sifat. Murtafi'un, artinya tinggi. Murtafi'un itu artinya tinggi. Bisa nggak jadi isim tafdil? Nggak bisa. Nggak bisa. Kata sifat yang lebih dari 3 Asan, huruf. karena dia lebih dari 3 huruf. Terus kalau saya ingin bilang lebih tinggi, bagaimana dong caranya Pakai kata lain. Betul, Diganti kata lainnya aja. yang Memang ada kata lain yang bermakna tinggi. Ada. Apa itu? Allah. Alin, ya sebelumnya. Alin tinggi. Alin artinya a'la, ya kan? A'la lebih tinggi, olia juga lebih tinggi untuk muannas. Artinya adalah kalau ada beberapa kata sifat yang lebih dari 3 huruf yang tidak bisa dibentuk isim tafdil, banyak persamaan dalam bahasa Arab ya. Kata yang bisa kita gunakan yang memiliki makna yang sama dalam bentuk yang lain. Atau nanti insya Allah kalau mau pakai itu pun ada caranya, tapi nanti pembahasannya akan dibahas lebih lanjut kalau kita membahas hal itu. Cukup kita bahas kata sifat yang 3 huruf saja. Kalau yang lebih dari 3 huruf, maka kita belum belajar ya, tidak bisa dibentuk pada pola af'alu. Barakallahu fiik ya Bugina. Fikih barakallahu. Baik. Ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan saya yang saya sampaikan di pekan sebelumnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna. Kalau tidak ada, saya akan lanjut memberikan penjelasan pada ummahat terkait dengan pembahasan isim tafdil secara lebih lanjut. Tafadholna. Fadlik ya Ustaz. Silakan. Bunda. Silakan. Pak Ustaz. Ya. Ini di luar dari apa? Kan ini ada asal kata fa'ala. Ya. Itu kalau ada yang ada u-nya jadi faula. Ada u-nya menjadi faula. Memang ain itu bisa berbeda-beda Bu. Ada yang faula, ada yang fa'ala, ada yang fa'ila. Nah, itu begitu ya. Nah, itu nanti dibahas lebih lanjut ya Bu ya, insyaallah. Ya, jazakallahu ya Ustaz. Ya. Mau tanya Ustadz. Silakan. Di contoh Ustadz yang hari Selasa lalu Ustadz. Ya.
yang bermakna paling tinggi itu ada contoh Aisyatu asgharu min Fatimatu. Nah, Itu memang pakai asgharu ya Ustadz. nah ini Bukan sughra akan ya? saya bahas Ibu. Oh, na'am Ustadz. Iya, kalau itu akan saya bahas. Memang pakai asgharu, bukan pakai sughra. Kenapa demikian? Karena nanti akan ada pembahasannya. Saya bilang kan ada syarat-syaratnya. Ya, kalau terkait dengan itu nanti akan dibahas. Ini lanjutannya. Baik Ustadz. Baik. Ustadz. Nanya dong. Silakan Bu Sukma. Itu yang hulwun. Hulwun ya. Terus yang bentuk muannasnya berarti wawunya dihilangkan gitu. Iya. Soalnya di contoh Ustadz hulwa juga pakai ya. Gimana? Di tabel Di ya? contohnya Ustadz. Yang ada di tabel. Coba lihat. Hulwun. Nah, hulwun di nomor berapa, Bu? Nomor berapa ya? Manis. Nomor berapa? Nomor 73 ya. Hulwa. Nomor 73. Ya, hulwa. Baik. Hulwa. Ahla menjadi hulwa. Ya. Baik, coba nanti saya tekankan lagi ya. Saya lihat lagi, maksudnya saya lihat lagi nanti insya Allah. Yang benar hulya atau hulwa. Saya tulis ini hulwa ya. Ya, barangkali hulwa benar. Kalau ahla sudah pasti benar atau ahla. Tinggal hulya atau hulwa. Karena terkait dengan huruf penyakit ini, karena hulwun ini adalah wawu huruf penyakit namanya dalam bahasa Arab. Nah, huruf penyakit ini ada yang hurufnya asliyah, ada yang hurufnya pengganti. Nah, saya lihat dulu nanti ini wawu ini pengganti atau asli. Kalau pengganti ya berarti yang benar hulya. Tapi kalau wawunya ada wawu asli maka yang benar hulwa. Maka nanti saya cek dulu terkait dengan wawunya ini. Penyakitnya ini penyakit wawu asli atau penyakit palsu gitu, Bu. Ini terkait nanti dengan huruf-huruf berpenyakit, namanya huruf illah. Umat nanti dapatkan ini di pelajaran 26 insya Allah. Masih agak jauh ya, insya Allah. Huruf berpenyakit. Baik, syukran Bu Sukma. Nanti saya lihat lagi ya, insya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Sukma. Jazakallahu khairan. Syukran, nanti saya lihat. Baik, segala cukup ya terkait dengan pembentukan isim tafdil. Baik, Mas, ada lagi yang bertanya? Silakan. Tidak ada ya? Tanya Ustadz. Silakan Bu Nina. Golin itu kan asalnya jadinya golia. Terus dia kalau dimuzakarkan ya pakai ya. Enggak bukan pakai ya. Agla pakai alif, Bu. Ya agla. Ya. Agla kan pakai ini dia kayak apa ya? Alif bengkong, alif maksurah namanya. Ya, alif maksurah. Terus yang muannasnya kok jadi pakai iya itu? Biasanya kan yang lain-lain muannasnya yang pakai iya alif bengkong. Dia pakai memang lurus dan demikian, Ibu. Dia memang pakai apa? Lurus. Karena terkait dengan saya bilang tadi, ini terkait dengan huruf penyakit. Maka nanti nah kalau misalnya akhirnya adalah huruf ya, maka dia menggunakan alif di akhirnya. Oh, dia punya pengertian sendiri ya, Ustadz? Benar, punya pengertian tersendiri. Makanya untuk sama dengan ini gunya. Sama dengan gunya, sahih. Karena akhirnya ya, yang akhirnya ya itu diganti dengan alif berdiri. Begitu, Ibu. Iya. Yang lain-lain kan alif bengkong di ujungnya yang bagian muannas. Benar. Karena juga nanti umat akan belajar di suatu waktu nanti kapan alif kita tulis dengan bengkong dan kapan alif ditulis dengan tegak. Itu ada kaidahnya juga. Demikian Bu Nina. Nah, Ustadz. Ya. Ya. Nah. Terus sementara makanya saya bilang cukup dihafalkan seperti ini dulu ya. Adapun nanti terkait dengan mana yang bengkong, mana yang lurus, nanti ada pembahasan tersendiri nanti insya Allah. Nah, Ustadz. Yang tadi ditanyakan Bu Nina itu berarti terkait dengan isim mankus yang kita pelajari sebelumnya ya Ustadz. Kan golin kalau dia muannas goliyatun ya. Jadi betul nggak Ustadz? Betul. Hasan, golin jadi terkait juga dengan isim mankus, benar. Terkait dengan isim mankus. Sahih, Ibu. Cuma ini kan terkait dengan pembentukan isim tafdil ya. Isim mankus kalau jadi isim tafdil ya begini. Nanti alifnya dibentuk dengan alif tegak. Goniun bukan isim mankus, bukan, tapi alifnya tegak. Kenapa? Karena saya bilang tadi
karena huruf penyakitnya adalah huruf ya, maka ketika dijadikan menjadi isim tafdil, huruf ya-nya diubah menjadi alif, begitu Ibu. Alif tegak maksudnya. Nah, Ustaz, syukran. Ya. Jadi Ustaz, berarti selain kita memahami yang 6 yang di fotokopian, juga kita menghafal ya Ustadz, salah satu caranya, karena banyak seperti hulun tadi kan ada penyakit yang kami belum paham gitu. Betul. Makanya saya bilang, saya berikan tabel demikian, tabel yang seperti ini itu untuk memudahkan umahat ketika umahat lupa apa ya isim tafdilnya. Dan ini adalah kata sifat yang masyhur, yang sering digunakan dan sering kita dapatkan di dalam bentuk-bentuk kalimat. Adapun yang lainnya tidak saya masukkan karena nanti takut terlalu banyak. Ini saja sudah 85, sudah banyak sekali ya. Nah, cari aja mana kira-kira kata sifat yang sering digunakan. Ada 81 apa 85 saya tulis. 81 ya, nggak salah 81. Tidak hafal semua tidak mengapa, yang penting ini jadi kamus buat umahat. Kalau umat lupa kata sifat ini bagaimana ya cara membentuknya menjadi isim tafdil, bisa dilihat sebagaimana contoh dalam tabel ini. Nah, secara asalnya kalau umat ingin buat menjadi isim tafdil, lihat aja bentuknya af'alu sama semua. Adapun fu'la tinggal nanti alifnya mana yang bengkong, mana yang lurus. Udah itu aja, terkait dengan itu aja. Gampangnya saya bilang tadi aja, kalau misalnya akhirnya bukan ya, maka alifnya bengkong. Tapi kalau akhirnya ya, maka alifnya lurus, begitu. Oke, siap. Iya, coba begitu. Iya, kasih Ustadz. Iya, afwan. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sudah memahami sama-sama bagaimana cara kita membentuk kata sifat menjadi isim tafdil, sekarang kita akan belajar memasukkan kata sifat isim tafdil tersebut ke dalam sebuah kalimat. Sekarang kita akan belajar memasukkan kata sifat dalam bentuk isim tafdil ke dalam bentuk kalimat sempurna. Baik, sekarang kita akan belajar memasukkan kata sifat isim tafdil ke dalam bentuk kalimat komparatif atau yang dikenal dengan afdhalu minhu, lebih dari. Bagaimana sih cara kita membuat kalimat dari isim tafdil, kata sifat yang bermakna perbandingan, yang saya ingin gunakan di dalam kalimat yang memiliki makna lebih dari. Bagaimana cara kita menggunakan isim tafdil di dalam satu kalimat yang bermakna lebih dari. Ini pembahasan kita. Baik umahat, kaidah menggunakan isim tafdil di dalam satu kalimat yang bermakna lebih dari ada syarat-syaratnya. Apa saja? Perhatikan. Cara membentuk isim tafdil bermakna komparatif atau lebih dari, atau dikenal dengan afdhalu minhu. Yang pertama, tutup ini sebentar. Pertama adalah, lihat, isim tafdil pada bentuk ini selalu berpola af'alu. Baik itu digunakan untuk muzakkar, muannas, mufrad, musanna atau jama'. Jadi umahat, ketika kita ingin membuat satu kalimat perbandingan yang bermakna lebih dari, maka isim tafdil yang kita gunakan hanya yang berpola af'alu saja. Tidak kita gunakan yang berpola fu'la. Karena af'alu ini digunakan untuk yang muzakkar dan muannas. Kalau yang mau dibandingkan muzakkar pakai af'alu. Kalau yang mau dibandingkan muannas pakai af'alu juga. Kalau mufrad pakai af'alu. Kalau musanna pakai af'alu, jama' pakai af'alu. Makanya saya bilang yang paling mudah itu membentuk kalimat yang menggunakan isim tafdil adalah kalimat bermakna komparatif. Karena gampang. Kita hanya menggunakan pola af'alu aja dan itu sama. Mau muzakkar, muannas, mau mufrad, mau musanna, mau jama' sama. Nanti akan saya berikan contoh. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, isim tafdil pada pola af'alu selalu diikuti oleh huruf jar min. Jadi kalau umahat ingin membuat kata isim tafdil berpola lebih, maka kata isim tafdil ini dimasukkan di dalam kalimat diiringi dengan kata min. Habis af'alu, min. Begitu.
Dan gampang ya caranya, insya Allah lihat. Misal saya buat Muhammadun atwalu min Ali. Muhammad lebih tinggi dari Ali. Lihat bentuknya, isim tabdil yang saya gunakan berpola af'alu. Karena kata sifat ini berpola af'alu, maka pastikan kata sifat dalam bentuk isim tabdil dia tidak bertanwin. Nggak boleh atwalun. Muhammadun atwalu langsung disandarkan dengan min. Berarti kalau ada isim tabdil disandingkan dengan min, isim tabdil ini bermakna lebih bukan paling. Muhammadun atwalu min Ali. Muhammad lebih tinggi dari Ali. Misal perempuan. Aisyah atwalu min Fatimah. Aisyah lebih tinggi dari Fatimah. Lihat, isim tabdil yang kita gunakan tetap yang berpola af'alu. Karena untuk yang bermakna lebih dari, isim tabdilnya hanya yang digunakan adalah pola af'alu saja. Tidak kita gunakan yang berpola fu'la. Nah, ini pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Bu Lili ya. Memang benar Ustaz pakai asgoro. Memang karena kita sedang membentuk makna lebih. Kalau kalimat yang kita bentuk bermakna lebih, kita hanya menggunakan pola af'alu saja. Yang fu'la itu nggak digunakan. Kapan dong Ustaz saya pakai fu'la? Nanti insya Allah akan dijelaskan berikutnya ya. Kita sedang bahas satu dulu ini. Yang bermakna lebih dari. Kalau yang lebih dari, kita hanya menggunakan pola af'alu saja. Baik muzakkar muannas sama. Mufrad musanna jama'. Bagaimana contohnya Ustaz? Mufrad musanna jama'. Baik contohnya. Yang musanna. Yang jama' dulu. Yang jama'. At-tullabu ahsanu minat talibat. Para pelajar laki-laki lebih baik daripada pelajar perempuan. Misalnya ya contoh. At-tullab jama'. At-tullab jama'. At-tullabu ahsanu minat talibat. Para pelajar laki-laki lebih baik daripada pelajar perempuan. Lihat, yang dibandingkan adalah bentuk jama'. Pola isim tabdil yang digunakan juga berpola af'alu. Tapi jangan lupa, karena kalimat yang ingin kita bentuk adalah lebih dari, maka wajib pakai min. Ahsanu min siapa? Kan harus kita ketahui dibandingkan dengan siapa. Jama' ya dengan jama'. At-tullabu ahsanu minat talibat. Para pelajar lebih baik daripada pelajar perempuan. Tadi kalau Aisyah, atwalu min. Lihat pakai min juga. Sama ya. Mau yang muzakkar, mau yang muannas, mau yang jama'. Sama polanya pakai af'alu. Gampang makanya saya bilang untuk yang komparatif. Contoh lain. Ar-rijalu aksaru minan nisa'i. Ar-rijalu aksaru minan nisa'. Para lelaki lebih banyak dari para perempuan. Aksaru bentuk tafdil dari kata kasir. Lihat ar-rijal bentuk jama'. Kita tidak perlu menjamakkan kata sifatnya. Isim tafdil nggak usah dijamakkan. Tapi bisa nggak sifat dijamakkan? Bisa. Tapi bukan pada kalimat komparatif. Bukan. Nanti insya Allah ada. Jamakan, dimusanakan ada caranya. Tapi bukan di sini. Kalau di kalimat komparatif, polanya af'alu aja. Paling gampang saya bilang. Kalau komparatif paling mudah. Karena kata sifat yang kita bentuk hanya af'alu, mau muzakkar, mau muannas, mau mufrad, mau jama' sama. Tinggal nanti kita tambahkan setelahnya kata min. Ar-rijalu aksaru minan nisa. Tidak kita jamakkan menjadi akasiru. Ustaz kan jama'. Berarti setelahnya harus jama' dong. Karena begini Ummahat, sampaikan, perhatikan. Muhammadun atwalu min Ali. Muhammad mubtada di awal kalimat. Muhammad kenapa sih? Lebih tinggi. Dia khobar atwalunya. Lebih tinggi dari siapa? Min Ali, dari Ali. Ini sebagai muta'alik keterangan. Menerangkan Muhammad itu lebih tingginya dari Ali, bukan dari Ammar, bukan dari Zaid dan sebagainya. Ini namanya muta'alik keterangan. Aisyah atwalu min Ali. Aisyah juga mubtada. Atwalu sebagai khobar. Min Fatimah muta'alik. Ustadz kan khobar harus sama jenisnya. Kok ini nggak sama sih? Saya bilang tadi ya. Karena ini bermakna komparatif, kalimatnya bermakna lebih dari, maka kaidahnya memang demikian.
bentuk isim tafdilnya kata atwalu atau pola af'alu untuk yang bermakna komparatif bisa untuk muzakkar dan muannas. Hal ini tentunya berbeda dengan kata sifat biasa yang bukan pola isim tafdil. Contoh, Muhammadun tawil, Muhammad tinggi. Lihat ya, kata sifatnya bukan isim tafdil. Kalau Aisyah, Aisyah tawilatun, harus dengan bentuk muannas. Karena harus sama mubtada khabarnya ya. Karena kata sifat ini bukan isim tafdil, maka tawil untuk muzakkar, tawila buat muannas. Tapi untuk isim tafdil yang bermakna komparatif, pola af'alu, baik muzakkar dan muannas sama. Dia sama, jenisnya sama. Baik, saya ulang lagi. Hapus dulu ini. Baik. Sehingga lihat pada kata at-tullabu, para pelajar perempuan itu para pelajar laki-laki itu kenapa sih? Ahsan, lebih baik. Berarti dia khobar menjelaskan. Lebih baik dari siapa? Lebih baik minat thalibat, dari para pelajar perempuan. Muta'alliq. Mubtada'nya jamak, kok khobarnya mufrad nggak jamak? Jawabannya, karena ini adalah berpola isim tafdil dan dimasukkan di dalam kalimat lebih dari. Ar-rijalu jamak mubtada. Para lelaki lebih banyak. Lebih banyak berarti harusnya saya jamakkan dong. Sebagaimana kasir, saya jamakkan kasirun. Hasan dijamakkan ya. Hasannya dijamakkan agar sama dengan pola tulab jamak. Tapi karena ini adalah bentuk isim tafdil, maka saya sampaikan tadi, khobarnya tetap kita bentuk dengan pola af'alu, baik yang muzakkar ataupun muannas, baik yang mufrad maupun yang jamak. Jadi caranya mudah insya Allah. Begini cara kita membuat kalimat dari isim tafdil yang bermakna lebih dari. Caranya mudah. Semuanya berpola af'alu, baik yang muzakkar muannas, mufrad atau jamak, musanna juga demikian sama. Tinggal nanti diiringi dengan kata min. Biasanya nanti ada istilah lain ya, yang biasa umat dengar. Mungkin sebagian nanti umat membaca dalam kitab-kitab kaidah. Nanti sering ada istilah begini. Muhammad atwalu min Ali. Muhammad itu dikenal sebagai mufaddal, nama istilahnya. Tapi nggak dimasukkan dalam kalimat ya, cuma istilah aja. Mufaddal. Mufaddal itu adalah kata yang dibandingkan. Ali yang dibandingkan padanya dikenal dengan mufaddal alaih. Makanya sering kalau dalam kitab-kitab kaidah itu disebutkan untuk isim tafdil yang berpola lebih dari harus disebutkan mufaddal dan mufaddal alaihnya, begitu. Siapa yang dilebihkan dan siapa yang dilebihkan atasnya. Mufaddal alaih itu dilebihkan atasnya. Aisyah mufaddal, Fatimah mufaddal alaih. Itu istilah aja ya, istilah. Tulab yang lebih namanya mufaddal, thalibat mufaddal alaih. Yang datang setelah min itu namanya mufaddal alaih. Ar-rijal mufaddal, an-nisa mufaddal alaih. Begitu bilangnya kalau dalam satu kaidah. Intinya mudahnya saya bilang tadi, untuk isim tafdil yang bermakna lebih dari, polanya af'alu kemudian diiringi dengan min dan disebutkan siapa yang dibandingkan. Ini adalah cara kita membentuk pola isim tafdil bermakna lebih dari. Kemudian ya ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang bentuk isim tafdil seperti ini, seperti contoh ini, maknanya masih menimbulkan ketidakjelasan atau ambigu. Oleh karena itu, kita dapat memberikan kata salahnya dengan isim mansub di belakang kalimat tersebut. Dan isim mansub ini diistilahkan dengan tamyiz. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contohnya begini. Buat contoh ya, saya buat contoh. Misal, contohnya begini. Muhammadun akbaru min Ammarin. Muhammad lebih besar dari Ammar. Mungkin ada orang yang bertanya, lebih besar dari Ammar, lebih besar apanya? Rumahnya, badannya, usianya, kakinya, tangannya, kepalanya lebih besar dari Ammar apanya sih? Masih ambigu gak terkadang seperti ini? Muhammad akbaru min Ali, min Ammar.
Dari apanya ya? Misal, kalau misalnya masih ambigu begini, maksud saya itu lebih besar dari Ammar, maksudnya usianya. Berarti umat tinggal bilang, Muhammadun akbaru min Ammarin sinan. Sinan itu umur, usia. Sinan. Maksudnya, kalau diterjemahkan, Muhammad, tinggal diberikan kata yang menjadikan atau menghilangkan makna ambigu, ketidakjelasan dengan kata yang menjelaskannya dimasukkan seperti ini. Muhammadun akbaru min Ammarin sinnan. Artinya Muhammad lebih tua usianya dari Ammar. Langsung begitu. Kalau umat bilang begini, Muhammadun akbaru min Ammarin baitan. Berarti maknanya Muhammad rumahnya lebih besar dari Ammar. Atau boleh dibilang begini, Muhammad lebih besar dari Ammar apanya? Rumahnya, bukan badannya. Karena saya diberikan kata baitan setelahnya. Berarti kata baitan ini menghilangkan makna ambigu dari kata isim tafdil tersebut. Lebih besar dari apanya? Maksudnya lebih besar dari sisi apanya? Lebih besar rumahnya. Muhammadun akbaru min Ali min Ammarin. Akbaru min Ammarin, apanya ya? Jasadan atau badanan, badannya. Badan itu bahasa Arab pemahat, badanan. Muhammad akbaru min Ammarin badanan, maksudnya Muhammad lebih besar dari Ammar badannya. Jadi boleh umahat berikan kata yang menjelaskannya agar tidak menjadi ambigu, begitu ya, tidak menjadi rancu. Ini apanya yang lebih besar ya? Tinggal dimasukkan kata yang menjelaskannya dengan bentuk seperti ini, isimnya dinakirohkan, tidak boleh pakai alif lam, dan difatahkan dengan fathah tanwin, dia kedudukannya dikenal sebagai tamyiz. Tapi boleh gak Ustaz? Saya cukup bilang begini, Muhammad akbaru min Ammar, tapi maksud saya ini usianya, saya nggak pakai sinan. Boleh saja kalau orang yang mendengar kalimat ini sudah paham, maksud dari saya lebih besar dari Ammar ini usianya. Maksud saya ingin bilang Muhammad lebih tua dari Ammar. Karena ini terkadang bisa langsung dipahami oleh orang mendengar karena lihat dari konteks kalimat. Tapi kalau seandainya kita lihat, nah ini takutnya orang keliru nih. Maksud saya lebih besar dari Ammar, dikiranya mungkin badannya. Padahal saya ingin bilang usianya. Maka kalau seandainya kira-kira kita lihat orang yang mendengar kalimat ini masih ambigu, masih bingung, ini lebih besar apanya ya? Maka kita bisa tambahkan setelahnya dengan isim yang menjelaskannya dalam bentuk mufrad mansub nakirah seperti ini sebagai tamyiz. Dan hal inilah yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi dan beberapa surat yang lainnya, ana aksaru minka malan wa walada. Ana aksaru minka malan, surat Al-Kahfi yang sering umat baca ya. Ana aksaru minka malan wa walada. Saya aksaru minka, apa? Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak dari apanya? Lebih banyak apanya? Lebih banyak anaknya, lebih banyak rumahnya, lebih banyak mobilnya, apanya? Dijelasan, saya lebih banyak darimu harta dan anaknya. Maksudnya harta saya dan anak saya lebih banyak darimu. Lihat, ada kata malan waladan. Ini disebutkan dengan begini. Mufrad mansub nakirah diberikan seperti ini setelah kata komparatif. Tujuannya untuk menghilangkan ambigu. Ana aksaru minka malan wa walada. Saya lebih banyak darimu. Apanya? Harta dan anaknya. Dan ini sering terjadi ya umahat pada bentuk pola komparatif. Kalau seandainya masih bermakna ambigu, maka sering ditambahkan setelahnya isim yang bentuknya seperti ini, mansub nakirah, untuk menghilangkan makna yang masih ragu apabila seseorang mendengarnya. Baik, ini terkait dengan isim tafdil yang dimasukkan ke dalam pola komparatif. Baik, dari penjelasan saya ini ada yang mau ditanyakan, tafadholna ya umahat. Kalau tidak, kita akan langsung melihat contoh-contoh dari soal-soal yang akan disampaikan oleh penulis terkait dengan isim tafdil bermakna komparatif. Adapun superlatif, baik yang dibentuk dengan idhofah ataupun naat, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Silakan, barangkali ada yang bertanyakan sampai sini. Tafadhol. Silakan, tafadhol. Boleh tanya? Ya. Di contoh soal yang PR itu Ustadz, yang contoh soal saya kan jawabannya al-abna'u atwalu minal banati. Ya. Anak-anak laki-laki lebih tinggi dari anak-anak perempuan. Apakah itu termasuk yang makna ambigu, Ustadz? Al-auladu apa? Ulang? Al-abna'u. Al-abna'u apa itu? Al-abna'u terus atwalu minal banat. Atwalu minal banat. Coba. Iya. Apakah ini masih ambigu atau tidak? Begitu Ibu ya? Iya, salah soalnya saya. Benar ini jawabannya Bu, benar. Berarti saya yang salah, saya yang menyalahkan Ibu. Kalau Ibu jawab begini benar. Karena kalau sudah lebih tinggi, kira-kira masih ambigu nggak? Kalau lebih tinggi apa sih Bu? Yang lebih tinggi? Pasti orang akan menyangka anak-anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Ya pasti postur tubuhnya kan. Apalagi coba lebih tinggi, kan nggak ada. Lebih tinggi nilainya misalnya. Anak laki-laki lebih tinggi nilainya dari anak perempuan. Bisa aja masih ambigu. Tinggal ditambahkan apa? Natijatan. Natijah itu nilai. Natijah. Boleh, soalnya bisa aja. Tapi kalau Ibu nggak pakai natijatan pun, sudah benar ya. Sudah benar. Tidak salah. Saya bilang tadi, tambahan tadi itu hanya untuk menjelaskan. Terkadang kan orang masih bingung ya. Lebih tinggi apanya ya? Mungkin dikiranya lebih tinggi badannya, padahal sih kita yang bilang nilainya lebih tinggi. Anak-anak laki-laki lebih tinggi nilainya. Kita bilang atwalu minal banat natijatan. Itu boleh Bu, seperti itu. Itu betul jawabannya ya Ustadz? Benar. Emang saya salahkan ya Bu Nawang ya? Iya, salah. Oh, maaf kalau gitu. Maaf Ibu. Ya, benar kalau begitu. Maaf. Ahsan. Karena ini berpola komparatif, maka nggak ada pola fu'la dan tidak dijamakkan. Mudah kalau yang komparatifnya, paling mudah insyaallah. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik ya Bu Nawang. Ahsan. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum lebih lanjut kita akan lihat contoh-contoh yang akan disampaikan oleh penulis. Contohnya lebih banyak akan disampaikan oleh penulis. Silakan. Tafadholi ya Bu Ninik. Itu tamyiznya harus fathatain ya? Benar, fathatain Bu. Karena kan nakirah. Kalau nakirah ya berarti fathatain. Oh, harus nakiroh ya? Nggak boleh nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh. Oh iya, iya Ustadz, dicatat. Iya. Yang lain silakan. Ustadz, Ya Ustadz. Silakan. Itu keterangannya harus di belakang ya. Kalau misalkan di depan seperti Hamzatu akbaru Sinan min Ali. Itu boleh nggak Ustadz? Ulang. Hamzatu akbaru Sinan min Aliyin. Min Ali. Iya. Jadi sinannya itu di depan. Sinan Hamzatu akbaru min Ali, begitu? Enggak, Hamzatu akbaru Sinannya? Sinan. Oh, Sinan Hamzatu min. Hamzatu akbaru Sinan Min aliyin. Boleh. Silakan. Boleh Ustaz. Boleh. Tapi tetap mansub. Tetap mansub, harus mansub. Boleh. Boleh begini Bu. Hamzatu akbaru Sinan min Ali. Boleh, Masya Allah. Boleh. Boleh Ibu taruh di sini setelah akbaru. Atau boleh ditaruh di belakang setelah min aliyin Sinan. Ini boleh. Tapi yang lebih sering itu ditaruhnya di akhir. Tapi kalau Ibu taruh di sana boleh. Yang nggak boleh Ibu taruh di depan sini. Sinan, Hamzah, akbar nggak boleh. Karena kan yang menjadi penjelas itu harus setelah yang dijelaskan kan Ibu ya. Kalau setelah tetap harus mansub dan harus. Itu udah wajib hukumnya. Mansub dan nakirah. fatatain harus ya. Fatatain ya, wajib. Penjelas dari makna yang masih ambigu harus dalam bentuk mansub nakirah Ibu. Ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik, bagus pertanyaannya nih, bagus Ahsan, Masya Allah. Boleh Hamzatu akbaru Sinan min Ali. Cuma saya bilang tadi yang lebih sering digunakan ditaruh di belakang ya. Tapi kalau ditaruh sini boleh gak? Boleh. Boleh, Masya Allah, bagus. Yang lain silakan. Ya Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, Ibu nanya a'azu itu artinya apa? Apakah dia pengikutku atau a'azu? Ana aksaru minka malan katanya. Wa azzu nafara. Ahsan, Masya Allah. Bagus sekali Ibu. Barakallahu fiik. Ibu baca di Al-Kahfi ya.
Ana aksaru min kamalan wa a'azzu nafara. Gitu ya. Iya. Ana Arti aksaru min kamalan wa a'azzu nafara. Jamil. Wa a'azzu nafara. Baik. A'azzu isim tafdil bukan? Ya. Isim tafdil bukan a'azzu. Ya kalau pakai tasdid iya. Isim tafdil kan? Dia sama seperti apa tuh? Pola yang mana? Ayo. Yang pakai tasdid. Pakai tasdid, betul. Seperti aqallu. Begitu kan? Dari qalil. Ya kan? Qalil, aqallu. Kemudian apa? Yang ada double 2 yang sudah kita pelajari. Jadidun, ajaddu, asan. Kemudian contoh lain misalnya khafif. Jadi apa? Akhafu. Lihat nih, sama kan? Ada tasdidnya. Akhafu sama nggak dengan a'azzu polanya? Sama nggak? Lihat deh. Iya. Sama. Berarti kalau umat ingin cari ke kamus, lihat cari a'azzu, dibalikin dulu ke asalnya. Berarti aqallu asalnya qalil. Ajadu asalnya jadid. Berarti kalau a'azzu asalnya salah. Apa ya? Ajadu jadid, akhafu khafif. Azizun. Aziz. Asan. Lihat nih, balikin dulu ke sini. Baru cari ke kamus aziz. Apa sih mana aziz? Karena double aziz. ya. Karena double. Asan. Karena double a'azzu. Berarti jadi kata aziz. Aziz artinya mulia. Yang mulia. Berarti a'azzu nafar. Dan paling mulia pengikutnya. Maksudnya yang paling banyak pengikutnya. Di sini begitu Bu. A'azzu nafar. Dan yang paling dimuliakan oleh pengikutnya. Nafaron pengikut. Nafar itu orang, Bu. Pengikut, iya, orang. Nafar itu orang. Oh, jadi a'azzu itu lebih banyak. Bisa lebih banyak, bisa lebih mulia, tergantung dari konteks kalimatnya. Oh, lebih mulia. Lebih kuat. Oh ya. Nafaron pengikutnya Ustadz ya. Nafaron pengikut Ibu, ya orang-orang, ya nafar. Iya, kedudukannya tamis ya Ustadz. Tamis, sama dengan malan. Dia sama kan sebagai apa? Sebagai penjelas dari satu yang ambigu. Karena lebih mulia apanya? Lebih mulia pengikutnya. Kayak naat ya Ustadz. Kok kayak naat? Nafaron dari pengikut ya. Enggak. Jadi orang-orang nafaron maknanya pengikut Bu, bukan kedudukannya, bukan. Itu orang-orang. Ini makna nafar itu pengikutnya, pengikut orang yang ngikuti dia. Ya, jamaahnya. Kalau para nabi itu kan pengikutnya, maaf ya, pengikutnya kan kalau orang-orang Quraisy kan pengikutnya orang-orang besar gitu, orang-orang Quraisy besar. Gak bisa kalau orang-orang itu pengikutnya siapa sih yang menerima dakwah? Bukan hanya orang kaya saja, orang miskin juga kan demikian. Maka dibilang a'azzu nafara, padahal saya lebih mulia pengikutnya. Dibandingkan kamu mulia, pengikut kamu siapa? Saya pengikutnya ini fulan begitu. A'azzu nafara. Maksudnya begitu ya Bu. Kenapa bilang lebih kuat ya Ustaz? Lebih kuat bisa. Aziz itu bermakna kuat, perkasa. Tergantung saya bilang konteksnya. Aziz bisa artinya mulia, bisa perkasa, tergantung konteksnya. Bagaimana Allah berfirman, Azizun Qahhar. Azizun berarti maha perkasa, maha kuat. Qahhar. Maha kuat itu lebih ngerti ya. Iya, begitu ya Bu ya. Jazakallahu ya Ustaz. Wayaki. Wayaki ya Bu Linda Hasan. Baik, begitu ya. Jadi terkadang dalam bentuk komparatif disebutkan lagi isim dengan mansub nakirah dia sebagai tamyiz, tujuannya adalah sebagai penjelas dari makna yang masih ambigu. Bisa dipahami sampai sini insya Allah ya Ummahat. Bismillah. Bisa ya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik, untuk lebih jelasnya langsung kita akan lihat contoh-contoh dari bentuk isim tafdil yang bermakna komparatif yang sudah disediakan oleh penulis, contohnya dalam latihan di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Untuk yang bermakna superlatif, karena ada dua bentuk, idhofah dan naat, akan saya tangguhkan di hari Selasa. Satu-satu dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Satu-satu dulu, kita akan latihan dulu untuk isim tafdil yang bermakna komparatif dulu ya, komparatif. Latihan dulu, baru nanti yang superlatif
diikutkan berikutnya. Jangan banyak-banyak, nanti takutnya lupa semua malah. Nah. Sekarang lihat di contoh yang akan disampaikan penulis Ummahat di latihan 3. Di kitab Durusul Lugha pada pelajaran yang ketiga. Silakan dilihat ya. Qala mu'alif hafizahullah, iqra'il amsilatal atiyah li ismi tafdil. Kata penulis, iqra' bacalah al amsilatal atiyah, contoh-contoh berikut li ismi tafdili, untuk isim tafdil. Maksudnya adalah tambahin ya penjelasan sebelumnya, apa setelahnya, isim tafdil berpola komparatif atau lebih dari. Ini pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis di latihan 3 dan 4. 5 superlatif nanti. Ini apa bermakna komparatif atau boleh ditulis dengan afdolu minhu, begitu bisa. Berpola afdolu minhu, komparatif. Ya begitulah, susah tulisnya. Nggak pakai tulisan. Baik, kita lihat contohnya. Hashimun tawil. Hashim tinggi. Biasa saja tinggi. Hashim tinggi. Hamid tinggi. Ali tinggi. Kita ingin bandingkan sekarang. Hashim tawil. Wa Hamidun atwalu minhu. Dan Hamid lebih tinggi darinya. Lihat, minhu. Maksudnya Hamid atwalu min Hashim. Karena Hashim sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya, maka kalau dalam bahasa Arab, kata yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau mau disebutkan lagi, biasanya tinggal diganti dengan domir. Langsung diganti dengan minhu. Hamidun atwalu minhu. Asalnya Hamidun atwalu min Hashim. Ummahat bilang Hashimun tawil, ini mubtada khobar ya, sudah jadi kalimat sempurna. Ada koma berarti kalimat baru. Ini mubtada khobar. Wa Hamidun atwalu minhu, dan Hamid lebih tinggi darinya. Sama nih, Hamid mubtada, atwalu khobar, minhu sebagai muta'alliq, lebih tinggi darinya. Sekarang lihat kata Aminah. Aminah shagirah. Aminah kecil. Lihat kata sifatnya, bentuknya harus sama muannas. Mubtada khabar. Tak kala kita bentuk pada isim tafdil, wa Zainab asgoru minha, dan Zainab lebih tinggi darinya, ha, karena ini menggantikan Aminah. Asalnya Zainab asgoru min Aminah. Aminah diganti dengan ha. Zainab asgoru minha. Lihat, seolah-olah peneliti menyampaikan pada kita, untuk isim tafdil yang bermakna komparatif, maka mau untuk menjelaskan muzakkar atau muannas, polanya sama, pakai pola af'alu. Padahal secara asalnya kalau polanya bukan isim tafdil, lihat kata sifatnya berbeda. Hashim tawil, nggak ada tak marbuto. Aminah shagirah pakai tak marbuto. Karena asalnya begitu, kalau kata sifat harus mengikuti yang disifati. Tapi untuk yang berpola isim tafdil, yang bermakna komparatif, maka bentuk isim tafdilnya kita hanya menggunakan pola af'alu saja. Ini seolah-olah penulis yang menyebutkan pada kita makna yang demikian tersebut. Dan jangan lupa setelahnya ditambahkan kata min dan hukumnya wajib. Hamidun atwalu minhu, Zainab asgoru minha. Ini contoh yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kita diberikan contoh-contoh pada kalimat berikutnya. Silakan saya minta sekarang Ummahat yang membaca contoh-contoh berikut ini. Tafadhol, saya mulai dari Bu Ani. Dari atas ya, maaf ya, biar saya gampang mengabsennya. Silakan Bu Ani. Raqam wahid ya Bu Ani. Raqam wahid. Nah. Hadzal kitabu ashalu min zaka. Min zaka, betul, min zaka. Zaka itu sama dengan zalika ya. Bedanya kalau zalika itu tapi jauh banget. Zalika. Tapi kalau zaka jauh tapi nggak begitu jauh, itu luar biasanya bahasa Arab ya. Berbeda. Kalau bahasa Inggris this sama apa sih kalau jauh? This ini. Kalau itu apa? That ya. Begini kan? Jauhnya jauh banget atau jauh sekali? Apa jauhnya nggak begitu jauh? Kalau jauh banget pakai apa? That. Sama ya.
Sama kan? Sama. Sama lah. Kita juga sama. Ini dan itu, ini ya bisa dekat, bisa jauh. Kalau itu ya bisa jauh, bisa dekat. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Zalika, zalika yang ada linya itu, tuh jauh dari kita. Tapi kalau itu enggak begitu jauh, zaka. Zaka, dihilangkan lamnya. Baik, lanjut aja. Silakan Ibu dibaca kembali lagi Bu Ani. Zaka, za, bidza. Yang hurufnya lidah dimasukkan disentuhkan gigi bagian atas. Hadzal kitab, ulang silakan. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Jamil. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Terjemahkan Ibu. Buku ini kitab ini lebih mudah daripada yang itu. Bagus sekali. Kitab ini lebih mudah dari yang itu. Masya Allah. Hasan. Coba tentukan kedudukan. Hada sebagai apa? Hada sebagai mubtada. Terus Alkitab. Alkitabu sebagai badal. Ashalu. Ashalu sebagai khobar. Hasan sebagai khobar. Min zaka. Min dzaka muta'alliq. Muta'alliq. Menjelaskan. Lebih mudah. Lebih mudah dari mana? Lebih mudah dari itu. Hasan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ashalu dia kata isim tafdil dari isim kata sifat apa Ibu? Sahlun. Dari kata sahlun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup ya Bu Ani. Barakallahu fiik. Hasan. Selanjutnya di bawahnya setelahnya Bu Amsi. Silakan rokam isnan ya Bu Amsi. Rakam isnan. 6. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Hasan. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Hadhihi sayyara ajmalu min tilka. Terjemahkan dulu. Mobil ini lebih bagus dari itu. Bagus sekali. Mobil ini lebih bagus dari yang itu. Sahih. Silakan Ibu, tentukan kedudukan pada kita semua. Hadhihi apa? Hadhihi sebagai mubtada. Terus sayyara. Sayyaratu sebagai badal. Ajmal. Ajmalu sebagai khobar. Bagus sekali. Min tilka. Min tilka muta'alliq. Baik, Bu, kalau saya tanya sama Ibu, hadhihi kan mubtada muannas. Ajmalu kok nggak dimuannaskan jadi jumlah? Kenapa, Bu? Silakan jawabannya. Nah, sifat komparatif semuanya sama. Itu dia jawabannya. Masya Allah. Untuk kata isim tabdil yang bermakna komparatif semuanya sama dibentuk dengan af'alu. Sahih. Barakallahu fiik. Itu jawabannya. Santi, barakallahu fiik ya Bu Amsi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dilanjutkan. Di bawahnya Bu Cici. Tafadholi ya Bu Cici rokam salasa. Salasa. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hasan. Hamzatu akbaru minni sinnan. Terjemahkan. Hamzah lebih besar umurnya daripada saya. Betul, itu dia. Hamzah lebih besar umurnya dari saya. Kok umurnya, Bu? Bukan badannya. Ibu tahu dari mana umurnya? Dari tamyiznya. Iya, dari tamyiz, dari kata sinan. Baik, kedudukan. Hamzah sebagai apa? Hamzatu sebagai mubtada, Terus. akbaru sebagai khobar, Bagus sekali. minni sinan sebagai muta'alliq, sinan sebagai tamyiz. Salah. Mini muta'alliq, sinan Ini muta'alliq dan tamyiz. tamyiz. Ya, tamyiz itu adalah tujuannya untuk menghilangkan makna yang masih ambigu. Itu tamyiz, masuk tamyiz. Sama dengan kam kan, setelah kam masukkan ya. Contohnya kam. Kam fil hakibah. Contoh begini aja. Kam fil hakibah. Berapa di dalam tas? Berapa apanya? Masih. Berapa jelas. apa? Berapa Masih belum buku? jelas, Ustaz. Berapa pulpen? Bisa kan begitu ya? Yang ditanya apa nih? Berapa dalam kitab? Berapa buku kah? Berapa pulpen kah? Berapa buku tulis kah? Oh, maksud saya yang bertanya berapa buku di dalam tas. Makanya setelah kam bagaimana? Kam kitaban. Kitaban sebagai apa? Tamyiz. Sebagai tamyiz. Tamyiz itu tandanya mansub begitu untuk menghilangkan makna keraguan. Karena masih banyak kam apanya nih? Berapa apanya nih? Kan begitu ya. Lagi contoh. Kam fil fasli, berapa di dalam kelas? Apanya nih? Berapa pelajar? Laki-laki perempuan? Guru? Kepala sekolah kah? Siapa yang dimaksud?
Kita bilang apa? Kam toliban fil fasli. Kita bilang toliban, dia mansub untuk menghilangkan ambigu, dia sebagai tamyiz kedudukannya. Kam sebagai mubtada, fil fasli khobar. Begitu ya. Karena kam itu isim, dia punya kedudukan. Kam mubtada, fil hakibah khobar. Yang menjadi isi mansubnya tamyiz, menghilangkan makna ambigu. Itulah maksud dari tamyiz ya, istilah tamyiz. Baik, jadi pahami ya, Bu Cici. Bisa insyaallah. Hasan. Silakan raqam arba'ah, tafadhali ba'da Bu Cici. Raqam arba'ah. Bu Eli, tafadhali ya Bu Eli. Iqra'i lana raqam arba'ah ya Bu Eli. Naam Ustaz. Naam. Raqam arba'ah. Haula'it tullabu ahsanu min ulaika. Jamil. Haula'it tullabu ahsanu min ulaika. Tarjimi ya Bu Eli. Terjemahkan dulu. Pelajar itu lebih itu atau ini? Ini atau lebih itu? bagus ya Ustaz. Ini atau itu? Pelajar ini. Itu dia. Para pelajar ini Para pelajar ini lebih bagus dari yang mereka itu. Iya, dari itu. Dari mereka itu ya boleh gak apa-apa. Para pelajar ini, yang ini nih, yang saya tunjuk ini, ahsanu min ulaika, lebih bagus dari yang itu tuh, yang saya tunjuk yang itu tuh, yang itu lebih bagus dari yang itu. Ahsan. Barakallahu fik, silakan tentukan kedudukan Ibu. Haula sebagai Haula mubtada. Bagus. At-tullab badal. Ahsan. Ahsanu khobar. Bagus sekali. Min ulaika muta'alliq. Bagus sekali. Bu, haula kan jamak, tulab jamak. Kok ahsannya nggak dijamakkan? Kenapa, Bu? Kan khobar harus sama. Karena kaidahnya af'alu, Ustaz. Betul. Karena kaidah untuk komparatif menggunakan pola af'alu untuk semua jenis dan bilangan. Ini ahsan. Ahsan, barakallahu. Ini ya, lihat penjelasan dari penulis. Bervariatif, ada yang muannas, ada yang jamak, seolah-olah penulis menyampaikan pada kita begitu. Untuk yang berpola komparatif, maka kita hanya gunakan pola af'alu saja. Baik, barakallahu fik ya Bu Eli. Di bawahnya Bu Eli, silakan. Setelahnya Bu Etika menyimak saja. Bu Gina, tafadhali. Ya Bu Gina. Qara'i raqam khamsah ya Bu Gina. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Jamil. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Terjemahkan Ibu, silahkan. Rumah saya lebih jauh dari sekolah di rumah. Ya gimana kira-kira? Saya agak bingung Ustaz ini. Iya kan? Tadi saya kerjain ini agak bingung. Rumah saya lebih jauh dari sekolah daripada rumah. Maksudnya rumah saya daripada rumahmu lebih jauh dari gimana? Rumah saya lebih jauh dari sekolah daripada rumah kamu. Sahih. Daripada. Iya, daripada rumahmu, dari rumah kamu. Makanya saya bilang di sini coba tentukan kedudukan dulu deh. Baiti sebagai apa di sini Baiti? Mubtada, jamil. Ab'adu. Khobar. Anil madrasah. Muta'alliq. Min baitika. Mufadul alai bukan Ustaz yang tadi. Iya, mufadul alai. Cuma istilah sama ya, dia muta'alliqnya min baitika. Ya, sebagai yang di Berarti muta'alliqnya ada dua gitu. Ada dua. Tinggal tergantung ini keterangan dari siapa. Lebih jauh dari sekolah, maksudnya menjelaskan kejauhannya. Di sini adalah sebagai yang di mufaddal alai, sebagai yang dibandingkan. Maksudnya rumah saya, ini penjelasnya nih, dua penjelasnya. Rumah saya lebih jauh. Lebih jauh dari siapa? Dari rumahmu. Lebih jauh dari apanya? Lebih jauh dari sekolah. Diterjemahkannya biasa saja Bu. Rumah saya lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Begitu. Paham ya? Kalau begini gimana Ustaz? Silakan Dari coba. sekolah
Dari sekolah, rumahku lebih jauh daripada rumahmu. Boleh, Masya Allah. Itu lebih bagus, Bu. Masya Allah. Dari sekolah, rumahku lebih jauh daripada rumahmu. Masya Allah. Tergantung terjemah ini. Pintar-pintar terjemah saja. Ahsan, Masya Allah, Bu. Barakallahu fiik. Boleh? Ahsan. Ustadz, kalau anil madrasatinya sebagai tamyiz dan min baitika muta'alik, bagaimana Ustadz? Tamyiz. Anil madrasati. Tamyiz, dia harus berupa isim yang mufrad mansub nakirah. Mufrad dan mansub. Ya. Kalau ini muta'alik saja kita ajar. Muta'alik ya. Iya. Memang dia seperti tamyiz ya, menjelaskan lebih jauhnya, lebih jauh dari mana gitu kan, dari sekolah apa yang lainnya. Cuma tamyiznya bentuknya syibhul jumlah, maka tidak bisa kita dibilang sebagai tamyiz, lebih ke arah ke muta'alik saja, Bu. Muta'alik yang menjelaskan makna lebih jauhnya, begitu. Ustadz, ini tidak pakai min ya Ustadz? Iya, karena bait itu lebih tepat pakai an. Kalau qarib pakai min, kalau bait pakai an, Bu, betul. Itu memang kaidahnya. Tapi kalau pakai min juga boleh, bait min. Tapi yang lebih bagus pakai an. Kalau bait pakai an, kalau qarib aqrabu min. Qarib nanti jadi aqrabu min. Kalau bait an ab'adu an. Jadi komparatif boleh min, boleh an ya Ustaz? Enggak. Maksudnya Kalau gimana? komparatif kan tadi dari harus dengan min. Ini harus min. dibandingkan dengan Min. Yang dibandingkan kan jauh. Nah Ustaz. Makanya tadi lebih tepat itu dibilang ini anil mardosa seolah-olah jadi tamyiznya, betul. Memang ini tamyiz. So, masalahnya syibhul jumlah. Coba nanti saya lihat lagi ya, tamyiz itu boleh nggak dalam bentuk syibhul jumlah? Nanti saya lihat ke kaidah lagi karena kadang saya suka lupa juga ini tamyiznya. Apakah boleh saya bilang ini sebagai tamyiz? Karena benar ini tamyiz secara makna. Tapi apakah boleh tamyiz itu syibhul jumlah? Tahu saya tamyiz itu hanya mufrad mansub nakirah. Nah, ini seolah-olah pengganti dari tamyiz dia, tamyiznya, menjelaskan jauhnya. Boleh gak saya bilang tamyiz? Nanti saya lihat ya, tamyiz fi mahalin nasbin, misal fi mahalin nasbin tamyiz. Nanti saya lihat lagi insya Allah, biar lebih menekankan. Ya. Baik, begitu ya Bu Gina ya. Silakan boleh terjemahkan dengan rumah saya lebih jauh dari rumahmu dari sekolah, atau boleh dari sekolah rumah saya lebih jauh dari rumahmu. Rokam sitah nomor 6. Ini sama saya ragu ya, ini tamyiz, boleh gak dibilang tamyiz? Sama saya, untuk pertama kali muta'alik saja ya, muta'alik. Muta'aliknya ada 2. Pegang rokam sitah, silakan nomor 6 sekarang. Mbak ada boleh nih sekarang, silakan. Rokam sitah boleh nih. Tafadhol. Rokam sitah. 6. Huwa asgoru minna sinna. Jamil. Huwa asgoru minna sinnan. Terjemahkan Ibu, tafadhol. Dia lebih kecil usianya daripada kami. Iya, dia lebih kecil usianya dari kami. Ahsan, barakallahu fiik, masya Allah. Huwa sebagai apa, Bu? Mubtada. Terus asgor. Khobar. Khobar. Minna. Muta'alik. Jamil. Sinna tamyiz. Iya, tamyiz, bagus sekali. Tamyiz, masya Allah, cukup, mumtaz. Rokam sabah, ba'daha, salahnya. Iqra ilana, Bu Lili. Nah, Ustaz. Nah. Khoti ahsanu min khotika. Jamil. Khoti ahsanu min khotika. Jamil. Khoti sebagai apa? Khoti mubtada, Ustaz. Bagus. Ahsanu. Ahsanu khobar. Bagus. Min khotika. Min khotika muta'alik. Muta'alik. Barakallahu fiik ya Ibu. Saya tanya Bu Lili. Bu Lili boleh gak kalimat nomor 7 saya ungkapkan begini. Ana ahsanu minka khottan. Boleh Ustaz. Boleh ya. Ini hanya variasi kalimat aja. Ana ahsanu minka. Saya lebih bagus darimu. Apanya? Khottan, tulisannya. Gitu ya. Tulisannya. Ana ahsanu minka. Saya lebih bagus darimu. Apanya nih? Khottan, tulisannya. Maksudnya tulisan saya lebih bagus darimu. Jadi boleh diungkapkan dengan yang tadi. Dengan khoti ahsanu min khotika. Atau boleh pakai tamyiz sebagaimana yang tadi kita sama-sama bahas ya. Di pembahasan sebelumnya.
Barakallahu fiik ya Bu Lili, Asad, cukup Ibu. Selanjutnya Bu Nawang, tafadhali ya Bu Nawang, iqra'i raqam 8 ya. Saya dulu ya Ustaz ya. Silakan Ibu dulu. Silakan. Bentar. Bu Lindawati ya, maaf Bu Lindawati. Soalnya saya lihatnya ke bawah yang nggak aktif hidup mic-nya jadinya. Baik Bu Linda, silakan Bu Linda, maaf. Silakan sama nih ya. Linda mana? Bu Lindawati tadi yang sampaikan. Nanti setelah itu baru Bu Linda Siregar. Bu Lindawati dulu, silakan sama nih ya. Hadza syari'i anzuru. Hadza syari atau syari'u? Syari'u Ustaz. Hasan, hadza syari'u. Anzuru min zalika. Anzofu Ibu. Anzofu iya, min zalika. Anzofu dari kata nadhif Ibu ya. Anzofu min zalika. Ulang lagi bacanya Bu yang lancar coba. Hadza syari'u anzofu min zalika. Ulang. Hadza syari'u anzofu min zalika. Bagus sekali. Hadza syari'u anzofu min zalika. Terjemahkan. Jalan ini lebih lebar dibandingkan yang di sana. Bukan lebar. Kalau lebar ausa'u. Nazifun. Mana nazif? Luas ya. Apa? Bukan. Luas wasi'un. Bersih. Bersih. Bersih Ibu. Jalan ini lebih bersih dari yang itu. Anzof lebih bersih. Baik, langsung saja Ibu sebutan kedudukannya. Hadza sebagai apa? Bu Lindawati. Hadza mubtada. Syari'u sebagai badal. Terus anzof sebagai khabar. Bagus. Min zalika sebagai muta'alliq. Iya, muta'alliq. Hasan, barakallahu fiik. Cukup Ibu Hasan, Masya Allah. Baik, kemudian raqam 9, nomor 9. Atau boleh bilang mufaddal alaih juga tidak mengapa ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bu Gina, labas. Boleh. Muta'alliqnya sebagai mufaddal alaih. Biar ingat nih, istilah mufaddal alaih. Boleh nih, bilang mufaddal alaih. Silakan. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian raqam 9, nomor 9. Silakan setelahnya Bu Linda Siregar. Tafadhali. Raqam 9. Al-labanu ahsanu minasyai. Artinya? Labanu susu lebih baik dari teh. Iya, benar gak Bu? Susu lebih baik dari teh. Ya, benar. Ya. Al-laban ahsanu minasyai. Sahih. Al-laban. Kebetulan tukang susu. Oh, Masya Allah. Tukang susu kambing. Masya Allah, barakallahu fikum. Wah, kalau begitu, kalau nanti kajiannya sudah mulai di masjid, boleh Bu saya nyoba. Saya juga konsumsi soalnya. Apa namanya, susu kambing. Ya, susu kambing. Nah, barakallahu fikum. Al-laban sebagai mubtada, Masya Allah. Ahsan. Lalu khobar. Masya Allah. Minasyai muta'alliq. Atau boleh bilang mufaddal alaih juga mengapa ya, muta'alliq. Ahsan, bagus. Ahsan Ibu, barakallahu fiik ya Bu Linda. Bisa dipahami ya insyaallah ya Bu Linda Siregar ya. Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bu Nawang, raqam 10 ya Bu Nawang, raqam akhir, silakan. Hadihi sa'atu arkhosu min tilka. Jamil. Hadihi sa'ah arkhosu min tilka. Terjemahkan. Jam ini lebih murah dari jam yang itu. Iya, jam ini lebih murah dari jam yang itu. Hadihi sebagai apa? Sebagai mubtada Ustaz. Sa'ah. Sa'ah badal, arkhosu khobar, min tilka keterangan atau muta'alliq. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Bu, sa'ah kan mu'annas. Kenapa arkhosnya nggak dijadikan mu'annas? Rukhso, begitu. Karena kalau isim tafdil yang komparatif tidak membedakan muzakkar, mu'annas atau jamak Ustaz. Betul sekali. Karena bentuk komparatif, semua isim tafdil digunakan dengan pola af'alu, tidak dibedakan. Mau muzakkar, mau mu'annas, mau jamak, gampang, tinggal pakai af'alu saja. Karena komparatif adalah pembentukan yang paling mudah insyaallah. Tinggal kita tahu aja cara bentuk pola af'alunya. Arkhosu, dia isim tafdil dari kata apa Bu? Arkhosu?
Rohisun. Asan dari kata rohis. Rohis bentuknya adalah arkhasu. Barakallahu fik ya Bu Nawang, asanti, Masya Allah Ibu. Barakallahu fik. Baik Ummahat, inilah contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis dari pembentukan isim tafdil yang berpola yang bermakna lebih dari, atau misalnya komparatif ya, lebih dari. Lihat polanya, semuanya berpola af'alu, kemudian ditambahkan min untuk kata yang dibandingkan atasnya. Semua pakai min nih semuanya. Karena begitulah begitulah cara kaidah pembentukan kalimat yang berpola komparatif. Baik Ummahat, mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ada PR untuk Ummahat terkait pembentukan isim tafdil. Tadi kita sudah belajar tentang teorinya dan sudah melihat contoh-contohnya. Penulis memberikan pada kita sekarang soalnya. Nah, ini jadi PR untuk Ummahat sekalian. Soalnya adalah kawin jumalan, kawin bentuklah. Jumalan kalimat-kalimat minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut. Musta'milan ismat tafdil dengan menggunakan isim tafdil. Nah, di sini ada kata-kata yang dipisah-pisah. Hashim, Tawil, Usman. Hashim, Tawil, Usman. Ummahat, jadikan tiga kata ini menjadi kalimat bermakna isim tafdil yang bermakna lebih dari. Buat semuanya di sini, jadikan bermakna lebih dari, sebagaimana tadi kita bahas sesuai dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis di latihan sebelumnya. Sebagai contoh nomor 1, coba nomor 1 aja ya kita bahas karena sudah habis waktunya, sisanya buat PR untuk Ummahat. PR-nya Ummahat buat menjadi isim tafdil, kemudian tentukan kedudukan dan terjemahnya ya. Silakan coba nomor 1. Saya minta 1 aja ya. Bu Nina, silakan. Hashim, Tawil, Usman. Bagaimana Ibu buatnya menjadi pola komparatif? Silakan. Hasimu atwalu min Usman. Min Usmana. Asan, bagus. Hashimun atwalu min Usmana. Hashimun atwalu min Usmana. Begitu caranya Ummahat ya. Silakan sisanya Ummahat buat seperti ini yang sampaikan oleh Bu Nina tadi. Hashim atwalu min Usman. Artinya apa Bu? Berikan terjemah. Apa artinya? Hashim lebih tinggi daripada Usman. Hashim lebih tinggi dari Usman. Kemudian Ibu tinggal tentukan kedudukannya. Hashim sebagai apa? Hashim mubtada. Atwalu khobar. Min Usman mufadol ilaih. Mufaddal, bukan mufaddil. Mufaddal. Alaih. Ya, mufaddal alaih. Alaih, asal mufaddal alaih atau boleh dibilang muta'alik. Silakan Umat boleh pilih kata itu. Mufaddal alaih atau boleh muta'alik. Nah, barakallahu fik ya Bu Nina ya, asanti. Sisanya silakan Umat kerjakan di rumah dan dikumpulkan ke saya. Pembahasan kita hari ini baru membahas tentang membentuk isim tafdil yang berpola komparatif. Adapun superlatif akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya Ummahat. Barakallahu fikum jami'an. Barangkali sebelum saya tutup ada yang masih ingin bertanya, tafadholna. Kalau tidak kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Ya, baik ya. Tidak ada. Semoga bisa dipahami oleh Ummahat dengan baik. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya yang 3 aja ya Pak. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Tadi apa tadi ada yang bertanya apa? PR-nya yang keempat aja ya Ustaz. Iya Bu, 4 aja. Kalau yang 5 sudah superlatif, belum dibahas nanti Bu. Saya bilang 4. Iya Ustaz. Iya. Jazakumullahu khair Ustaz. Ayakum.